Yang saya hormati Pak Camat Lemolen dan seluruh jajaran aparat di kantor Camat Lemolen. Yang saya hormati juga Pak Kadis Kesehatan dan seluruh jajaran tenaga kesehatan maupun juga dengan staf-staf pendukung di Dinas Kesehatan yang dikondisikan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan vaksin di Kecamatan Ilebolen di Desa Lamawolo. Juga yang saya hormati Pak Kepala Puskesmas ya, juga terkhusus yang memang sebagaimana Pak Adam sampaikan telah bersama-sama menyukseskan program pemerintah ini. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Nele Lamawon, Kepala Desa Lamawolo, dan yang saya hormati tentu Dewan Paroki atau panitia di pembangunan Kapela Santo Yosef di Desa Lamawolo yang saya hormati, dan juga terkhusus rekan-rekan anggota fraksi dari DPRD Partai Golkar. Ada Pak Adam Beda Sabon, ada Pak Ignas Muliuran ada di sebelah kanan, kemudian ada Pak Adi Kelen, anggota fraksi, dan saya sendiri. Juga yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan Partai Golkar Kecamatan yang berkesempatan hadir di kegiatan vaksin pada hari ini, khusus beberapa pimpinan kecamatan yang ada di Pulau Denara. Ada Ketua Partai Golkar Kecamatan Bitiama, Ilebolen, juga dari Kecamatan Tanjung Bunga juga hadir, dan dari Kecamatan Adonara Timur, dan juga rekan-rekan pengurus Partai Golkar pada tingkat Kecamatan Ilebolen. Yang saya banggakan dan yang kasih orang tua, kakak adik semua, Ina Ama, OKI yang ada di tenda ini ya. Selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera dan salam sehat. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu untuk menyampaikan perasaan dan semangat hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini tentu merupakan satu rangkaian daripada pelaksanaan menyongsong HUT Partai Golkar yang ke-57 yang akan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Oktober mendatang. Lagi 2 hari ya. Dan ini adalah kegiatan rutinitas yang kita lakukan setiap tahun untuk seluruh struktur Partai Golkar, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan hingga ke kecamatan. Oleh karena ini kami merasa bangga bahwa seluruh rangkaian kegiatan kita ini terkhusus untuk pelaksanaan vaksin tahap kedua. Itu tadi saya cek data terakhir itu bergerak pada angka 1.300 lebih. 1.300 lebih untuk vaksin 1 tahap kedua. Vaksin tahap kedua yang dilaksanakan oleh Partai Golkar ini adalah bagian dari rangkaian pelaksanaan menyongsong HUT Partai Golkar. Sedangkan vaksin tahap pertama yang dilaksanakan di beberapa titik di daratan Pulau Flores kemarin, yang kita di daratan Larantuka kemarin, yang angkanya bergerak pada 3.500, itu adalah vaksin reguler yang dilaksanakan oleh Partai Golkar untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19. Dan tentu itu dilakukan oleh seluruh komponen, seluruh stakeholder, seluruh institusi politik, institusi pemerintah, ada institusi institusi vertikal ya, di kepolisian, di Polres, di Dandim, dan juga di Kejaksaan. Dan ini dilaksanakan dalam motivasi tanggung jawab, murni menjadi tanggung jawab bersama untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di seluruh Indonesia dan juga terkhusus di Kabupaten Flores Timur. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang motifnya berpolitik. Jadi kegiatan vaksin ini adalah tanggung jawab bersama. Ini program pemerintah, partai hanya memfasilitasi saja. Hari ini Golkar buat, besok partai A buat, lusa partai C buat, kemudian berikutnya minggu depan
partai F buat, silakan saja. Kita memberi kontribusi sebagai tanggung jawab bersama kita untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan dan pencegahan vaksin. Jadi oleh karena itu kita memberikan apresiasi kepada partai, tetapi kita juga harus memaknai bahwa ini adalah bagian daripada tanggung jawab partai politik, tanggung jawab seluruh masyarakat. Berbangga Partai Golkar, tapi kita tidak usah melihat ini dari sentimental politik, tapi kita melihat ini sebagai tanggung jawab bersama. Mungkin hari ini kita masih melihat Partai Golkar, saya yakin dan percaya mungkin minggu depan pasti akan ada partai-partai lain melaksanakan itu, dan itu harus kita dukung. Tidak boleh kita membatasi bahwa saya hanya datang di vaksin ini, kemudian saya tidak mau datang di vaksin ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini saya menyampaikan permohonan maaf tadi Pak Adam sampaikan seyogyanya salah satu kegiatan itu memberikan bantuan untuk posyandu harus kita lakukan pada pagi tadi bertempat di sini. Kemudian bantuan sembako juga di tempat di sini, dan bantuan dukungan pembangunan gereja di tempat sini. Tapi dalam pertimbangan saya bilang karena begitu banyak masyarakat yang hadir untuk melaksanakan vaksin, tidak pas juga kita ambil jeda di siang hari pada saat orang lagi tinggi-tingginya tingkat pelayanan. Sehingga saya cek pas di penghujungnya dulu baru kita tiba, sehingga pelayanan vaksin bisa selesai untuk masyarakat, kita bisa lanjutkan dengan agenda-agenda kita lainnya tanpa mengganggu aktivitas pelayanan vaksin itu sendiri. Sekali lagi saya menyampaikan, vaksin barang milik negara, yang menyuntik aparatur milik pemerintah PNS ya. Kami Partai Golkar hanya buka tendanya saja. Kami buka tenda. Jadi tidak salah hari ini Pak Camat hadir dan seluruh aparat pemerintah dari camat sampai ke desa harus berpartisipasi, mendorong rakyatnya, mendorong masyarakatnya supaya terlibat di dalam seluruh rangkaian pelaksanaan vaksin. Hari ini mungkin orang merasa vaksin tidak penting, tetapi itu dalam cermat dan pandangan pribadi. Tapi dalam seluruh aktivitas kegiatan di seluruh masyarakat, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk harus berstandar vaksin. Oleh karena itu vaksin sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan. Tuntutan terhadap rasa nyaman kesehatan dan tuntutan terhadap untuk kita bisa beraktivitas secara bebas di masyarakat. Rasa percaya diri kita akan semakin meningkat ketika kita beraktivitas di masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat dalam kegiatan kita sehari-hari, kalau titik sudah divaksin. Kalau kita berdekat dengan orang yang belum vaksin, pasti kita pikir-pikir, nah vaksin mati nih, saya dekat dia buat apa? Tapi kalau sudah saling, sana juga vaksin, kiri juga sudah vaksin, belakang vaksin, depan juga vaksin, pas kita bisa mulai kembali dengan aktivitas ekonomi kita, aktivitas pergerakan kita, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa normal kembali. Target pemerintah sampai di akhir bulan Desember seluruh masyarakatnya harus minimal 70% sudah vaksin. Saya tidak tahu Pak Dokter hari ini sudah bergerak pada 20% lebih atau 30% untuk Kabupaten Posimur. Kita bisa berharap bahwa seluruh komponen institusi politik, institusi pemerintahan lebih mempercepat gerakan vaksin ini sehingga target sampai bulan Desember 70% bisa tercapai dan kita sudah bisa melaksanakan aktivitas kegiatan pelayanan publik bisa normal kembali. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan vaksin. Golkar memberikan kontribusi angka begitu tinggi sehingga mencapai persentase yang cukup tinggi. Kita berharap ke depan partai-partai lain, institusi-institusi lain bisa menargetkan satu hari bisa 1.500 atau 2.000 sehingga bisa mempercepat mendorong capaian angka untuk mencapai 70% itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sekedar vaksin. Jadi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam sebagai Ketua DPD 2 penanggung jawab pelaksanaan vaksin Partai Golkar, menyampaikan terima kasih yang mendalam atas dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah baik dari tingkat kabupaten maupun di kecamatan dan desa yang telah membantu aparat partai kami, Pak Adam dan seluruh jajaran kepengurusan Partai Golkar di Kecamatan Ileboleng sehingga suksesnya tercapai hari ini pelaksanaan vaksin yang berjalan secara lancar, tertib dan aman. Sembari itu juga selaku Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timur, saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Tentu di sana sini pasti terdapat layanan-layanan yang tidak memuaskan. Saya sudah tunggu dari tadi, kenapa saya telat? Yang dia baru datang, dia lebih dulu.
Saya ini lebih tua dari tadi, kenapa pelayanan KTP saya sudah lengkap, dikasih data semua tapi masih ditunggu-tunggu. Saya kira masih di sana sini masih terdapat catatan-catatan yang tentu itu menjadi kekeliruan dan kelemahan dari tim Yellow Clinic Partai Golkar yang melaksanakan kegiatan vaksin hari ini. Olehnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Juga terkhusus teman-teman tergana nakes, mungkin kita ada di pulau, mungkin ada layanan-layanan yang kurang memuaskan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf. Mungkin pada kesempatan lagi kita bisa lebih maksimalkan meningkatkan pelayanan. Tentu tidak ada niat kita untuk mengurangi pelayanan. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada tenaga nakes yang memberikan pelayanan, tapi mungkin kondisi yang tidak memberi satu kondisi yang lebih baik sehingga di sana sini masih terdapat kekurangan. Baik Bapak Ibu sekalian, seiring dengan itu sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Yang berikut tentu rangkaian penyerahan ini juga ada bantuan dari Pak Mekeng berupa sembako. Kiranya ini bisa diterima secara tulus karena ada orang yang memberi secara ikhlas. Pak Mekeng nama seorang figur anggota DPR RI yang tidak asing di Ile Boleng ya. Beliau juga punya saudara yang menikah dengan orang Ile Boleng juga. Nah, jadi saya kira sejak dulu beliau menjadi anggota DPR 3 periode, Ile Boleng tidak pernah terabaikan di dalam perhatian beliau sebagai anggota DPRD. Kembali hari ini meskipun sejarah jumlahnya kecil, tapi beliau tetap memberikan perhatian untuk di sini. Ada 20 orang, 20 paket yang diarahkan untuk bantuan di sini, kiranya bisa kita terima dan kita ikhlas. Tanggung jawab bisa diterima secara ikhlas. Tanggung jawab kita adalah mendoakan kepada mereka supaya mereka bisa bekerja secara baik. Pada kesempatan yang mendatang juga mereka bisa memberikan kembali bantuan itu kepada masyarakat di wilayah yang lain. Juga ada paket bantuan khusus dari Pak Melki Laklena berupa makanan tambahan bagi ibu balita dan bayi-bayi hamil yang tentu untuk ibu hamil dan bayi-bayi balita, dan itu semestinya sudah diserahkan pada tadi pagi, tapi karena memang bertepatan dengan kegiatan posyandu ya tadi pagi ya, tetapi karena saya putuskan tidak mau mengganggu aktivitas di sini, biarlah padam. Peruntukannya sudah ada karena ibu hamil jumlahnya pasti ada, sudah pasti, tapi balita pasti banyak, tidak mungkin semua kita jama. Jadi oleh karena itu kalau memang hadir bisa menerimanya, tapi kalau memang tidak bersempat hadir akan disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang ketiga ada bantuan untuk pembangunan Kapela sebesar 22 juta. Itu adalah kerjasama Partai Golkar dengan Bank Indonesia yang difasilitasi oleh Pak Melki Mekeng. Dan ini dalam tahun 2021 Partai Golkar berusaha untuk memaksimalkan kekaryaan dia di tengah-tengah masyarakat dengan melaksanakan program penguatan ekonomi untuk bagi UMKM yang ada, dan juga perhatian kepada pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan rumah ibadat yang dibangun berdasarkan swadaya. Jadi ada 16 yang kita ajukan, 12 untuk UMKM dan 4 untuk rumah ibadat. Satu di gereja paroki Kalike, kemudian satu di paroki Oyang Barang, kemudian pembangunan gereja paroki Oyang Barang, kemudian satu di Adonar Timur Kibangona, dan satu lagi untuk di Ile Boleng. Semuanya angkanya sebesar itu 22 juta dan 25 juta, dan kita sudah serahkan, kita sudah transfer ke rekening panitia, dan hari ini secara simbolis kita serahkan untuk dokumentasi kita. Kita berharap doa Bapak Ibu sekalian ke depan supaya kekaryaan Partai Golkar semakin menyentuh di masyarakat, dan pada waktunya juga Golkar bisa dipercayakan untuk melaksanakan kekaryaan-kekaryaan ke depan di dalam menakodai pemerintahan, baik di pemerintahan maupun di lembaga DPRD. Saya kira ini saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk menyerahkan bantuan ini untuk sembako akan diserahkan langsung oleh pimpinan Partai Golkar Kecamatan Ile Boleng bersama dengan Padam. Kemudian untuk posyandu, kalau ada ibu hamil atau yang bisa mewakili, nanti akan diserahkan oleh IPG, Ikatan Istri Partai Golkar. Ada istri saya, ada Ibu Erni di sini menjadi ketua Ikatan Istri Partai Golkar. Beliau akan menjadi bantuan dari Pak Melki. Kemudian untuk bantuan gereja akan diserahkan oleh Pak Valens Tukan sebagai sesepuh dan pembina Partai Golkar
jajaran senior dan pengurus Partai Golkar di Kabupaten Flores Timur. Kami lain menyaksikan saja ada Pak Ignas, dan besok jadwal kita kemarin tanggal 17 di Solo, Solo Barat, Selatan, Solo Timur, hari ini di Adonara, dan besok kita sapu daratan puncak acara kita tanggal 20 Oktober nanti. Saya menyampaikan terima kasih, doa banyak untuk kami supaya pada waktu kesempatan ke depan kita bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara lebih maksimal lagi. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Pak Camat, terima kasih banyak.